Shalom saudara. Selamat pagi semuanya. Ya puji Tuhan ya. Mari kita lanjutkan seri pembahasan kita terkait dengan para pemungut cukai. Dan hari ini saya ajak kita membuka Injil Lukas pasal 18. Kita baca ayat 9 sampai ayat 14. Injil Lukas pasal 18. Kita baca ayat 9 sampai ayat 14. Sudah semua ya? Saya akan bacakan bagian ini dengan pelan-pelan. Saudara tolong perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Perhatikan ayat 9 ini. Ini adalah ayat kunci untuk memahami perumpamaan ini. Jadi saya ulang sekali lagi supaya kita tidak kehilangan fokus. Ya, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan karena menganggap dirinya benar, tindakan selanjutnya adalah memandang rendah semua orang lain. Kepada mereka ini Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Itu budaya orang Yahudi. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pada waktu itu memukul diri dan menaburkan debu ke kepala itu adalah ekspresi duka cita dan penyesalan. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang Farisi itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Ini adalah bagian ketiga kita membahas kehidupan para pemungut cukai, saudara-saudara. Dan ini adalah bagian terakhir. Di bagian pertama 2 minggu yang lalu kita membahas tentang Matius atau Lewi si pemungut cukai. Di bagian kedua kita sudah belajar tentang bagaimana Sakeus bertemu dengan Tuhan. Dan pada bagian ini kita akan melihat kehidupan antara orang Farisi dan orang pemungut cukai yang saya tidak tahu nama kedua orang ini. Ya, karena Alkitab tidak mencatat nama itu. Ya. Nah,
2 minggu yang lalu, selama 2 minggu berturut-turut kita juga sudah membahas terkait dengan pekerjaan pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai pada waktu itu adalah pekerjaan yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini cenderung tidak suka kepada pemungut cukai. Kenapa, saudara? Karena para pemungut cukai ini dipekerjakan oleh pemerintah Roma yang waktu itu menjajah tanah Yahudi atau Yehuda. Lalu pemungut cukai ini memungut pajak dari rakyat kecil, ya, dengan paksaan, dengan ancaman, bahkan dengan tipu muslihat. Dan setelah itu pajak yang dipungut dari rakyat kecil ini dipakai bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi diberikan sebagian kepada pemerintah penjajah yaitu Roma pada waktu itu, dan sebagian lagi dikorupsi oleh para pemungut cukai. Jadi pada masa itu orang-orang Yahudi di dalam pikiran mereka ketika mereka melihat pemungut cukai, maka hanya ada satu kata: pemungut cukai adalah orang berdosa. Itu sudah marking, artinya sudah menjadi label bagi pemungut cukai. Bagi orang Yahudi tidak ada pemungut cukai yang tidak berdosa. Semuanya berdosa karena terhubung dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, sementara orang Farisi dalam pandangan orang-orang Yahudi secara umum dipandang sebagai orang yang rohani, dipandang sebagai ahli agama. Makanya orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu adalah orang-orang yang dihormati karena statusnya. Jadi ini dua kelompok orang yang sangat berseberangan. Para pemungut cukai dibenci dan dilabel, diberikan cap orang berdosa karena pekerjaannya. Sementara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, itu dihormati karena statusnya, saudara. Jadi di dalam pandangan masyarakat secara umum, dua golongan ini sangat bertentangan. Yang satu disukai, yang satu dibenci. Yang satu dianggap sebagai orang benar, yang satu dapat dipastikan sebagai orang berdosa. Tetapi perumpamaan ini diberikan oleh Yesus. Kenapa? Karena ada praktek di antara orang Yahudi, ya, itu yang disebut dengan praktek legalisme. Legalisme itu sebuah tindakan yang hanya berdasarkan status saja, tidak sampai kepada hati. Contoh misalnya di dunia hari ini, ya, tindakan-tindakan legalisme. Kita pergi ke gereja, salah apa enggak? Salah? Tidak. Bahkan ke gereja itu adalah ekspresi, salah satu ekspresi bahwa saya mencintai Tuhan. Tetapi ada awasan legalisme di sana. Jangan sampai kita datang ke gereja hanya karena kita harus datang ke gereja sebagai orang Kristen. Maksudnya tidak ada kerinduan yang memotivasinya. Itu namanya legalisme. Saya membayar pajak, misalnya wajib pajak. Siapa di antara kita yang sudah terkena wajib pajak? Guru, bayar pajak tiap tahun berarti ya? Oh, kamu juga wajib pajak? Bukan. Ya. Kita membayar pajak ke negara, ada kalanya karena hanya sekedar kewajiban. Bukan didasari karena saya mencintai negeri ini. Itu
legalisme. Di satu sisi, legalisme itu sebenarnya nggak salah. Karena tanpa legalisme, kita kadang nggak termotivasi untuk berbuat sesuatu, betul? Karena dulu ada orang, Pak, kenapa nggak ke gereja, Pak? Saya gitu. Lalu dia jawab, sama aja, Pak. Apa ya? Di rumah juga saya berdoa. Itu karena dia hidup di dalam ekstrim yang satu. Legalisme itu bukan sepenuhnya salah, tetapi berbahaya kalau kita hidup hanya berdasarkan legalisme itu berbahaya. Makanya orang-orang Farisi menganggap diri mereka benar bukan karena apa yang mereka lakukan. Orang Farisi menganggap diri mereka benar karena status mereka sebagai orang Farisi. Kalau hari ini tuh seperti ada orang-orang Kristen tertentu yang memuja dan mengkultuskan pendeta-pendeta. Ada pendeta tertentu bukan hanya di Indonesia, di banyak belahan negara. Apapun yang dia lakukan itu tetap benar. Ya. Di Indonesia udah banyak itu. Sudah banyak. Jadi tidak ada daya kritis. Kenapa mereka selalu menganggap benar? Legalisme tadi. Dikutiplah ayat-ayat misalnya, jangan menyentuh hambaku yang rapi. Biar pendetanya korupsi, misalnya kayak saya korupsi, lalu cuma bilang janganlah pendeta itu. Kalau saya korupsi, saudara boleh dong tegur saya, betul nggak? Betul? Kalau kita ketemu di jalan naik motor terus saya ngebut, ya, wih pendeta gua tuh kan gitu kan. Nanti di gereja saudara boleh tegur, Pak, untuk ngebut, kan gitu kan? Jangan bilang dia pendeta dilindungi malaikat. Itu legalisme, membenarkan segala sesuatu karena status, bukan karena perbuatan itu benar. Nah ini yang melekat pada orang Farisi dan ahli Taurat. Sementara pemungut cukai, orang berdosa, status juga. Ya. Nah, kalau kita belajar dari mereka berdua, ya, kita bisa belajar di sini. Di ayat 9, saudara-saudara, Yesus sudah dengan jelas memaparkan tujuan dari perumpamaan ini, yaitu untuk, ya kalau saya sih lebih tepatnya mengatakan untuk menyindir. Jadi Tuhan Yesus juga sering menyindir, ya, untuk menyindir. Jadi kalau saudara dengar khotbah tersindir, biasa, ya kan? Jangan dimasukkan hati sindirannya. Yang dimasukkan hati apanya? Firman-Nya. Jangan firman-Nya dibuang, sindirannya diingat 4 tahun. Mau disindir kapan? Tahun 2003 yang lalu. Sekarang tahun 2023, 20 tahun sindirannya diingat. Firman-Nya waktu itu apa? Kok lupa, kok sindirannya. Jangan ya. Jadi Yesus menyindir mereka karena Yesus menegur mereka memakai sebuah perumpamaan yang memang biasa pada waktu itu. Ya. Dia menyindir orang Farisi, ahli Taurat yang selalu karena status menganggap diri mereka benar. Ya. Lalu saudara, dikatakan di sini di ayat 10, Yesus berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah berdoa. Jadi baik orang Farisi maupun pemungut cukai masuk ke bait Allah, tujuan mereka apa? Berdoa. Dan itu waktu itu biasa. Orang-orang pada waktu itu sering melakukan itu, datang ke bait Allah berdoa. Ya, jadi mereka ke bait Allah itu bukan hanya pas hari Sabat saja. Rupanya soal ini kita kalah hari ini ya. Hari ini jarang orang
hari Senin mau singgah di gereja terus berdoa tuh bukan jarang lagi, hampir nggak ada, betul nggak? Pendetanya juga gitu sih, tapi berdoanya di kamar. Nggak salah itu nggak salah, karena saya yakin saudara berdoa di rumah juga. Yang wajib untuk kita berkumpul kan hari Minggu saja kan, gitu. Jadi mereka masuk ke bait Allah, mereka berdoa ini. Jadi tujuan mereka itu mulia. Mereka hendak melakukan aktivitas rohani. Dua-dua ini. Nah, tetapi apa yang mereka ekspresikan di dalam aktivitas rohani itulah yang pada akhirnya membedakan mereka. Perhatikan apa yang diekspresikan oleh orang Farisi. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Walaupun dia berdoa dalam hati ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang-orang lain. Bahkan dikatakan di sini tidak sama seperti semua orang. Kenapa tidak sama? Saya bukan perampok. Saya bukan orang lalim. Saya bukan pezina. Saya tidak seperti pemungut cukai itu yang di pojokan sana. Kan pemungut cukainya kan di pojokan. Dia 12, apalagi dibilang? Sesuai adat orang Yahudi, aku puasa 2 kali sehari. Ya, hari Senin dan Kamis. Dalam bahasa Ibrani juga hari Kamis itu Kamis. Ya. Selain puasa 2 kali seminggu, aku rajin memberikan persepuluhan dari semua penghasilanku. Saya mau tanya kepada kita, bukan perampok, bagus nggak? Bagus. Saya juga tidak ingin salah satu dari kita pekerjaan apa? Perampok. Nggak pengen juga, nggak mau saya. Masa ada cuman gesia pekerjaan tetap perampok? Bagus itu. Bukan orang lalim. Orang lalim itu orang yang tidak mau tahu agama, orang tidak mau hal rohani. Lalim dia, berbuat semena-mena. Bagus nggak kita menjadi tidak seperti orang lalim? Bagus. Bukan pezina. Bagus nggak kita kalau bukan pezina? Bagus. Bilang teman sampingmu, bagus. Bagus. Lalu berikutnya, bagus nggak kalau puasa 2 kali seminggu? Bagus. Ya kan? Berikutnya, bagus nggak kalau kita setia memberikan persepuluhan dari penghasilan kita? Bagus. Jadi apa yang dilakukan Farisi ini tidak ada yang salah dalam prakteknya. Nggak ada yang salah. Menjadi salah ketika apa yang dia lakukan itu dianggap sebagai perlakuan atau tindakan yang lebih benar dari hidup orang lain. Dengan motivasi dia ingin meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi perhatikan ya, ini kenapa saya berbanyak lambat-lambat ini supaya saudara nangkep. Jadi semua yang dilakukan orang Farisi ini semuanya itu adalah tindakan yang rohani. Bagus. Menjadi salah ketika semua tindakan itu yang disombongkan di hadapan Tuhan. Dia meninggikan diri atas dasar semua tindakan rohani yang dia lakukan. Ini hati-hati sekali loh. Karena kadang tanpa sadar kita menyombongkan diri ketika kita mulai membandingkan orang lain dengan motivasi untuk meninggikan diri. Ingat ya,
Kata-kata saya ingat secara lengkap, jangan sepotong-sepotong. Kalau saya sebagai pendeta, lalu saya ngobrol sama salah satu atau saudara semua, lalu saya bilang sama saudara, "Hei jemaat, saya bukan perampok loh, bagus nggak? Bagus nggak? Ah, bagus dong, pendeta kok perampok, gimana sih? Hei jemaat, saya bukan pezina, saya bukan orang lalim. Ya, saya puasa 2 kali seminggu. Saya rajin memberikan persepuluhan. Bagus gak semua itu saya ngomong? Bagus. Dalam rangka saya sebagai gembala mendidik jemaat. Betul? Mendidik jemaat. Salah gak itu saya omongkan? Tidak. Karena saya sedang mendidik jemaat saya. Makanya kadang-kadang saya selalu manfaatkan kalau ada jemaat yang ngobrol secara pribadi gitu, saya kasih contoh-contoh hidup. Itu bukan kesombongan. Lain hal kalau saya bilang, nah kan, saya hebat tuh, makanya. Nah itu baru saya salah seperti orang Farisi ini. Jadi semua yang dilakukan orang Farisi ini nggak ada yang salah, bro. Nggak ada yang salah. Semua yang dilakukan orang Farisi adalah tindakan-tindakan rohani yang justru diperintahkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama nih, karena mereka percaya kita perjanjian lama, tanah yang kita sebut sekarang perjanjian lama. Di perjanjian lama orang perampok dihukum mati, saudara. Orang berzina dihukum mati. Ya. Puasa diperintahkan, memberikan persepuluhan pun diperintahkan kepada orang Yahudi agar mereka tunduk dan taat. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini semuanya tindakan rohani. Dan tindakan, perhatikan baik-baik, tindakan itu tidak salah. Yang salah apanya? Yang salah adalah ketika orang Farisi ini memakai semua tindakan rohani itu untuk meninggikan dirinya. Seakan-akan dia melakukan semua itu karena dia mampu, karena dia hebat. Makanya dikatakan, saya tidak seperti pemungut cukai itu, Tuhan. Tuhan perlu tahu itu. Di dalam pandangannya, dia melakukan semua tindakan rohani karena semata-mata karena dia, bukan karena Tuhan. Dan di dalam pandangannya sebaliknya, orang pemungut cukai itu tidak seperti dia. Bahkan bukan hanya pemungut cukai itu, dikatakan tidak seperti semua orang. Bayangkan. Ya, jadi kita harus bedakan apa yang dilakukan Farisi ini. Semuanya itu adalah tindakan yang rohani. Datang ke gereja rohani enggak? Rohani. Tapi kalau kita datang ke gereja hanya berdasarkan legalisme yang tadi kita bahas di awal, hanya karena ini hari Minggu dan KTP saya Kristen, tanpa adanya kerinduan. Makanya kadang kalau di gereja, kalau saudara nggak ada kerinduan, saudara buka Facebook, iya kan? Di GC nggak ada itu kayaknya, karena pulsa pas habis, Pak. Saya ngomong ini karena saya pengalaman, bukan saya pengalaman beberapa Facebook. Saya lihat ada orang ke gereja, badannya di gereja, pikirannya nggak di gereja. Nah itu legalisme. Seakan-akan dilihat, wah rajin orang ini datang ke gereja, hatinya nggak di sana. Itu legalisme. Datang ke gereja adalah tindakan yang rohani. Menjadi tidak rohani ketika dia datang hanya untuk sekedar mengisi absen. Makanya kita tidak boleh berdiri di satu sisi. Dalam arti begini, kalau gitu Pak, kalau saya nggak lagi konsentrasi, nggak usah saya datang ke gereja, kan lebih baik Pak nggak di gereja daripada saya di gereja main Facebook. Itu juga salah. Itu juga salah. Yang benar apa? Tetaplah motivasi datang ke gereja, paksakan dirimu datang ke gereja, tapi setelah di gereja, paksakan
jadi batu sandungan Pak. Saya lagi nggak konsen nih. Nanti saya di gereja main Facebook, main WhatsApp, Instagram, pokoknya main HP misalnya. Lebih baik saya nggak datang. Itu salah itu. Yang betul apa? Paksakan diri kita datang ke gereja walaupun hati kita sedang galau. Ya. Galau, kacau. Ya, tak konsentrasi. Sampai di gereja berdoa supaya Roh Kudus membantu kita bisa konsentrasi, betul nggak? Saya tiap minggu berdoa gitu biar saya pendeta. Saya pelayanan nih, main musik, khotbah. Saudara kira nggak ada gangguan? Oh ada. Saudara kira setan diam-diam aja? Lalu bilang, hambanya mau pelayanan, biarin aja. Nanti habis gereja baru terganggu. Enggak. Bila perlu pelayanan gagal kan gitu kan? Loh ini makanya kan betul Paulus bilang, peperangan kita ini bukan lagi melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara sana, di atmosfer sana. Makanya kenakan firman Tuhan sebagai apa? Perisai iman. Ya. Perlu. Sementara saya mau melayani, kadang ada gangguan yang bikin saya pengen marah. Loh iya, makanya penyembahan sebelum ibadah penting. Itu kenapa kalau saya lepas penyembahan, udah waktunya saudara masih ngobrol, saya marahin udah. Karena apa? Itu penting sekali. Itu menopang kerohanian, luar biasa itu penting. Ya kan? Orang Farisi ini sekali lagi menjadi salah ketika dia menganggap semua tindakan rohani itu adalah karena dia semata dan meninggikan diri dengan semua itu. Lalu membandingkan diri dengan orang-orang yang tidak melakukan itu. Saya tidak mengatakan bahwa pemungut cukai nggak apa-apa nggak melakukan itu, bukan. Seharusnya pemungut cukai pun bertobat dan melakukan hal yang sama seperti orang Farisi, betul nggak? Yang disorot oleh Yesus ini bukan apa yang mereka lakukan, bukan. Tetapi bagaimana mereka bersikap ketika mereka menghadap Tuhan. Orang Farisi menghadap Tuhan dengan meninggikan diri, dengan mengatakan, ini loh Tuhan, semua saya orang benar, saya nggak seperti dia. Sombong, meninggikan diri. Sementara nanti pemungut cukai sebaliknya. Bukan berarti ketika pemungut cukai merendahkan hatinya, lalu Tuhan mengizinkan dia merasa orang lagi. Sebenarnya nggak boleh begitu. Ini juga bisa disalahgunakan ini. Contoh orang pemungut cukai ini. Salah gunakannya apa? Misal doktrin yang mengatakan begini, Tuhan itu maha kasih. Kasihnya itu maha ananta. Tahu maha ananta? Itu bahasa Indonesia kuno ya. Ananta itu berarti tak berhingga. Bahasa Indonesia zaman dulu itu indah-indah. Coba baca Alkitab tahun 1500-an. Ada itu Alkitab yang mungkin dibaca oleh Patimura dalam versi bahasa Indonesia Melayu. Indah-indah bahasa. Betul? Ya. Kasih Allah itu tak berhingga. Seperti lagu kita tadi. Kasih Allah tak berkesudahan. Saya kasih jos ya kan? Kita nyanyi. Selalu baru setiap pagi. Enak. Lalu karena ini kita bilang, lalu kita di dalam hati menyalahgunakan kasih Allah. Lalu berkata, kan kasih Allah itu maha ananta, tak berhingga. Jadi nggak apa-apa lah setiap hari bikin dosa. Ya nanti minta ampun. Kan kasih Allah mengampuni. Nah ini salah ini. Makanya Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia menulis, dia kan bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya bukan jemaat di Filipi belum diselamatkan, mereka udah diselamatkan. Tapi kerjakan terus supaya engkau tetap ada dalam anugerah keselamatan itu. Nah
kata kerja dipakai di sana itu erga. Erga itu seperti labor, artinya buruh yang bekerja keras. Artinya, kalau saya terjemahkan dengan terjemahan yang bernuansa, begini kira-kira. Paulus bilang sama jemaat di Filipi, jemaat di Filipi, kamu memang sudah selamat oleh karena kasih dari Tuhan pengorbanannya. Tapi jangan sampai kamu berpindah dari keselamatan. Karena bagaimana caranya? Usahakan dengan keras seperti kamu kerja harian itu loh. Kerjakan sekuat tenagamu. Karena apa? Di luar sana yang menggoda kita untuk lari dari keselamatan itu juga kuat, betul nggak? Betul kan? Kuat. Entah itu karena jodoh. Saya tidak pengen yang belum dapat jodoh, jangan berjodoh lalu meninggalkan Tuhan ya. Jangan bilang I love you full, demi engkau Tuhanku aku lupakan. Tuhan aja dilupakan, apalagi kamu. Bentar aja kamu, gak sampai 3 tahun lupa. Betul kan? Rupanya begitu. Saya kadang terkaget-kaget. Orang yang menampilkan diri sangat rohani, sangat radikal dengan Tuhan, tiba-tiba udah meninggalkan Tuhan. Saya pernah tahu orang itu, saya geleng-geleng kepala. Saya lihat kok lama saya geleng kepala ya, saya berhentikan, baru berhenti. Kenapa? Karena saya heran. Itu kayak lagunya Frankie Sahila Tuhan. Aku heran, heran gitu. Sama seperti Paulus waktu dia menegur jemaat di Galatia. Tahu maksud? Aku heran, bingung aku kata Paulus. Kamu udah serohani itu masih bisa dibawa lari oleh pengajaran yang lain. Heran. Jadi hati-hati ya. Jangan manfaatkan kisah pemungut cukai ini dengan berkata, pemungut cukai kan orang berdosa, tapi waktu dia merendahkan dirinya, dia dibenarkan Tuhan. Tuhan bukan sedang membenarkan apa yang dia lakukan. Tuhan tidak sedang membenarkan pemungut cukai ini karena dia merasa orang, bukan. Tuhan membenarkan sikap hatinya. Ya kan? Tuhan membenarkan sikap hatinya. Bukan berarti waktu pemungut cukai datang ke Tuhan, mukul-mukul diri katanya, pupuk, itu simbol penyesalan dan duka cita. Lalu Tuhan bilang, di Alkitab dikatakan Tuhan membenarkan pemungut cukai. Betul nggak sini kan? Tuhan kan membenarkan dia. Tapi saya ingatkan kita, yang dibenarkan Tuhan bukan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Yang dibenarkan Tuhan adalah sikap hatinya ketika dia menyadari bahwa hidupnya penuh dengan dosa dan dia butuh kasih Tuhan. Jadi jangan nanti kita pulang lalu punya pikiran yang aneh-aneh. Wah, pemungut cukai aja merasa orang tiap hari, waktu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia dibenarkan. Hari ini mau tak keras, tak tipu, nanti sore saya merendahkan diri. Bukan. Karena kalau kita berkaca kepada Matius atau Lewi 2 minggu yang lalu dan kepada Sakeus minggu yang lalu, maka Tuhan begitu gembira ketika 2 orang ini mengikut dia, betul gak? Apalagi kepada Sakeus minggu yang lalu, ketika Sakeus bilang, separuh dari harta aku akan kuberikan kepada orang miskin, dan semua yang pernah aku peras aku akan ganti 4 kali lipat. Yesus bilang apa? Puji Tuhan, keselamatan ada di dalam rumah ini. Orang ini pun adalah Ben Abraham, anak Abraham. Bayangkan, Tuhan sampai memuji Sakeus dan mengaitkannya dengan Abraham, yang oleh orang Yahudi dipandang sebagai bapak kelompok iman. Luar biasa gak? Senangnya Tuhan karena pertobatan. Jadi jangan katakan bahwa apa yang dilakukan pemungut cukai di sini disetujui Yesus terkait pekerjaannya. Enggak. Yang dipuji oleh Yesus dari pemungut cukai di sini adalah sikap hatinya ketika dia menyadari bahwa dia orang berdosa dan butuh pengampunan. Tapi setelah itu
apakah Yesus bilang, oke, pemungut cukai peras lagi orangnya, nanti besok hari Kamis datang lagi ke gereja? Apakah begitu? Tidak dong. Di dalam 2 Petrus dikatakan, Yesus ingin semuanya berbalik dan bertobat, karena dia tidak ingin seorang pun binasa. Jadi kita bisa belajar dari Farisi dan pemungut cukai ini. Saudara lihat paradoks di sana? Semacam adanya pertentangan. Saya kasih tahu paradoks pertama. Paradoks pertama yang muncul di sini adalah terkait orang Farisi. Semua yang dilakukan orang Farisi ini memenuhi firman Tuhan enggak? Iya kan? Tidak merampok, tidak berzina, bukan orang lalim. Apalagi tadi? Puasa, memberikan persepuluhan. Ini semua menggenapi firman Tuhan kan? Tapi paradoksnya adalah, sesuatu yang bertentangannya adalah Tuhan mencap dia sebagai orang tidak benar. Kenapa? Sikap hati. Betul? Sikap hati. Paradoks kedua, pemungut cukai. Yang dilakukan pemungut cukai menggenapi firman Tuhan enggak? Justru melawan kan? Dia memeras orang. Makanya orang Farisi bilang, saya bukan perampok. Seakan-akan bilang, dia perampok Tuhan. Saya bukan orang lalim. Dia orang lalim. Kenapa lalim? Betul. Tuduhan orang Farisi kepada pemungut cukai itu nggak salah. Memang pemungut cukai ini perampok. Dia merampok uang rakyat. Memang lalim. Lalim. Ini paradoks kedua, orang pemungut cukai melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi justru Tuhan mengatakan dan memberikan status kepada dia sebagai orang yang benar, bukan karena perbuatannya di luar sana, tapi karena sikap hatinya. Keduanya butuh bertobat dong, betul nggak? Kira-kira orang Farisi harus bertobat dari apa? Dari apa yang dilakukan di luar? Tidak. Hatinya yang harus bertobat. Kalau terkait pemungut cukai, dia harus bertobat di mana? Di hatinya atau perbuatannya di luar? Nah, saudara lihat kan? Ini indah ya cerita ini kalau kita ulas gini ya. Orang Farisi perlu bertobat dengan hatinya. Perbuatannya di luar, lanjutkan, kan gitu kan? Pemungut cukai perlu bertobat dengan perbuatannya di luar. Jangan lanjutkan perbuatanmu. Kayaknya udah paham semua. Kayaknya saya harus berhenti. Saya lihat wajah saudara udah paham semua. Amin, saudara. Sekarang saudara mau pilih jadi siapa? Orang Farisi atau mau jadi pemungut cukai? Hah? Iya, mau pilih siapa? Kalau saudara saya tanya, saudara mau jadi seperti siapa di sini? Mau jadi seperti orang Farisi atau pemungut cukai? Hah? Pemungut cukai pun perlu bertobat. Karena di luar pekerjaannya nggak benar. Mau jadi orang Farisi? Orang Farisi pun perlu bertobat. Hatinya yang nggak benar. Di sini sebenarnya Yesus tidak sedang mengangkat satu dan merendahkan yang enggak. Kalau kita lihat dari sudut pandang cerita atau storytelling seperti ini, kita bisa melihat ini utuh kan? Orang Farisi perlu bertobat. Dia harus bertobat dengan sikap hatinya. Perbuatannya di luar perlu nggak bertobat? Nggak perlu, ya teruskan saja. Teruskanlah memberi sedekah, teruskanlah berpuasa, teruskanlah memberikan persepuluhan, teruskanlah apa lagi tadi? Jangan merampok, jangan lalim. Yang bertobat apanya? Hatimu itu loh. Jangan suka meninggikan diri. Walaupun kamu rohani, kamu nggak usah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Lalu Yesus pindah ke pojokan.
ngobrol sama pemungut cukai. Ngucai. Itu disingkat pemungut cukai. Ngucai. Ya kan? Kamu juga perlu bertobat. Saya tahu hatimu baik, kamu menyesal atas segala sesuatu. Tapi jangan lanjutkan pekerjaanmu di luar, cari kerja lain. Ya kan? Dari pemungut cukai, pemungut sampah ke? Oh kan masih mungut. Yang penting halal itu lah. Iya kan? Atau apa ke? Sekarang pemungut sampah rumahnya 2 tingkat di Kebayan sana. Pernah lihat? Mobilnya bagus, Avanza. Iya, saya satu kali lihat, sadis juga bapak pemungut sampah ini. Rumahnya bagus ya. Coba saya bukan pendeta memungut sampah saya. Jadi pemungut cukai juga perlu bertobat. Yesus datang dan menasihati dia. Hatimu memang baik, percaya. Kamu menyadari kesalahanmu, kamu menyadari penyesalanmu, tapi nggak boleh sampai hanya sadar dalam konsep. Kita juga harus sadar dalam praktek. Jangan nanti dia bilang, oh Tuhan, ampuni bibirku itu. Aku udah bohong 4 kali hari ini. Bagus itu, minta ampun. Besok bohong lagi. Itu sama aja dengan pemungut cukai ini. Atau kayak Farisi, kita nggak pernah bohong. Ketemu orang bohong, saya nggak kayak kamu bohong saya. Ketemu orang ini bezina, saya nggak kayak kamu. Kamu bezina yang dari wajahmu aja udah kelihatan horor wajah. Saya enggak. Bertobat juga kan gitu kan? Soal kita nggak berzina, nggak ngerampok dan semuanya, lanjutkan dong, karena itu sesuai firman Allah. Saudara nangkap ya, 2 orang ini ya, dan bagaimana Yesus menempatkan kedua orang ini secara proporsional. Dari segi hati, orang Farisi ditempatkan sebagai orang benar. Tapi dari segi tindakan, tentu saja. Dari segi hati, pemungut cukai ditempatkan sebagai orang yang benar. Tapi dari segi kelakuan di luar, ya tentu saja orang Farisi yang benar. Kita tidak boleh pilih salah satu. Kita harus hidup di 2 area ini. Secara teologis kita benar, prinsip, secara praksis, praktek hidup kita benar. Makanya dalam teologi Kristen, selain teologi, ada yang disebut dengan teopraksi. Praksi itu terkait dengan tindakan. Nangis di gereja minta ampun sama Tuhan, bagus gak? Saudara ada pernah lihat orang nangis minta ampun? Air mata keluar, air hidung. Loh, saya pernah lihat tuh. Saya kasih tisu 4 kurang, oke, penuh langsung. Wih, sadis. Kasih lagi 4 lagi kan. Bagus nggak itu penyesalan itu? Bagus. Tapi sampai di rumah, ya betul-betul lakukan penyesalan itu. Jangan dari gereja kita udah nangis-nangis, ingus keluar, tisu sudah banyak dikorbankan. Sampai di rumah lihat piring berantakan, siapa ini? Langsung, loh kamu baru pulang gereja. Gereja beda, rumah beda. Ya beda lah. Kan banyak orang Kristen gitu, makanya kadang-kadang orang lain tuh gak bertobat gara-gara kita, betul? Iya kan? Kan saya udah pernah cerita, nginjilin orang saya, oh bapak pendeta Kristen ya? Oh langsung ditolak saya, karena dia punya bos Kristen, gak bayar gajinya 3 bulan. Gagal dah penginjilan saya. Betul kan? Jadi ini harus kita perhatikan. Dari sini kita belajar bahwa konsep yang benar itu diperlukan. Tapi selain konsep yang benar harus dimanifestasikan di dalam tindakan yang benar. Orang Farisi datang ke bait Allah bersama pemungut cukai. Orang Farisi sudah ada modal kebenaran, yaitu tindakan-tindakannya benar. Pemungut cukai ada modal kebenaran,
sikap hatinya benar. Keduanya harus berubah. Orang Farisi harus berubah dalam sikap hati, pemungut cukai harus berubah dalam tindakan-tindakan.